Mayday, mayday, mayday. Berjumpa kembali di channel Mitologi. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Morbius. Tidak pakai lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah sakit di Yunani, Michael Morbius yang berusia 10 tahun menyambut seorang pasien baru bernama Lucien. Lucien yang secara tidak sengaja mengganti namanya menjadi Milo, dikarenakan sebelumnya teman pasiennya yang telah wafat bernama Milo. Morbius dan pasien-pasien ini terikat pada penyakit darah yang sama dan keinginan untuk menjadi normal. Hubungan Morbius dan Milo menjadi akrab. Morbius bahkan membantu Lucien atau Milo ketika ia dirundung oleh anak-anak sebaya yang mengejek dan memukulinya. Ayah angkat mereka dan direktur rumah sakit yang bernama Nicholas, mengatur agar Morbius bersekolah di sekolah kedokteran di New York sementara ayahnya ini fokus merawat Milo. Ini karena Morbius memiliki kecerdasan di atas rata-rata serta berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terutama dalam bidang pendidikan. Cerita dilanjutkan 25 tahun kemudian, di mana Morbius telah menjadi seorang ilmuwan yang disegani. Morbius secara terbuka menolak hadiah Nobel untuk karyanya dengan darah buatan yang dapat membantu banyak orang. Rekannya, Martini Bancroft ternyata menemukan Morbius yang secara diam-diam telah menangkap lusinan kelelawar vampir dari Costa Rica dengan harapan dapat menyambung gen mereka dengan miliknya untuk menyembuhkan kondisinya. Jadi, selama ini, tujuan utama Morbius adalah untuk menjadi ilmuwan dan menyembuhkan dirinya sendiri dan Milo. Martini Bancroft pada awalnya jelas menentang rencana ini. Setelah memberitahu Milo tentang eksperimen ilegal yang direncanakannya, Morbius menerima dana dari sahabat sekaligus saudara angkatnya itu, untuk melengkapinya dengan kapal tentara bayaran swasta di perairan internasional termasuk perlengkapannya. Percobaan itu berhasil, tetapi mengubah Morbius menjadi vampir. Morbius membunuh dan menguras darah krunya setelah mereka menyerangnya karena ketakutan. Selain itu, para tentara bayaran itu juga mengancam akan membunuh Martini Bancroft. Morbius menyerang balik para kru dan membantai mereka. Begitu halus darahnya mereda dan dia sadar kembali, Morbius yang ketakutan menghapus semua rekaman CCTV eksperimennya sebelum menghubungi pihak berwenang dan melompat ke laut. Morbius kembali ke New York dan menemukan dia sekarang memiliki kekuatan, kecepatan, refleks, dan ekolokasi manusia super. Tubuhnya tidak lagi lemah oleh penyakit darahnya, sebaliknya ia menjadi sangat prima dan bertubuh kuat. Tidak hanya itu, kelelawar vampir memperlakukannya sebagai salah satu dari anggota mereka. Untuk mengendalikan rasa haus darahnya, dia meminum darah buatan. Morbius sadar bahwa tindakannya ini salah dan eksperimennya sebenarnya telah gagal. Ia memang telah sembuh dari penyakit darahnya, tetapi menjadikannya seorang monster. Dua agen FBI, yaitu Simon Stroud dan Al Rodriguez menyelidiki korban-korban di kapal ilegal yang sebelumnya digunakan Morbius untuk misi eksperimennya. Penyelidikan mereka perlahan mengarah ke Morbius, dan menyimpulkan keterlibatan ilmuwan tersebut. Ini dilihat dari keadaan fisik Morbius yang jauh lebih baik serta data-data yang menunjukkan Morbius memiliki hubungan dengan kasus kapal ilegal tersebut. Di tempat lain, Milo mengetahui bahwa Morbius telah sembuh tetapi menjadi marah ketika Morbius menolak untuk menyembuhkannya juga. Morbius mengatakan bahwa kekuatan ini berbahaya dan merupakan sebuah kegagalan. Tentu Milo tidak bisa terima. Ia yang telah membiayai semua eksperimen Morbius. Ketika Morbius telah sembuh dari penyakitnya, ia masih menunggu kematian meski hidup dalam kekayaan. Tak lama setelah itu, terjadi sebuah pembunuhan perawat di rumah sakit yang ciri-ciri gerakannya mirip dengan seorang vampir, yaitu Morbius. Anehnya, saat memeriksa Bancroft yang dirawat di rumah sakit, Morbius menemukan seorang perawat yang sudah meninggal itu kehabisan darahnya. Morbius percaya dia bertanggung jawab, karena mungkin ketika membunuh perawat tersebut, ia sedang tidak sadar karena begitu kehausan. Morbius mencoba melarikan diri sebelum terpojok dan ditangkap oleh Stroud. Di penjara, dia dikunjungi oleh Milo, yang menawarkan untuk menggunakan kekayaannya untuk membebaskannya.
Namun di dalam penjara itulah diketahui bahwa ternyata Milo sedang berpura-pura sakit di depan Morbius. Ketika meninggalkan penjara, Milo membuang tongkat yang ia gunakan untuk menopang kakinya dan berjalan dengan sempurna. Tak lama Morbius sadar bahwa Milo pernah datang ke tempatnya dan mencuri obatnya. Ia juga yang membunuh sang perawat. Morbius kabur dari penjara untuk menghadapi Milo. Milo yang tidak menyesal mengakui kejahatannya yang disebabkan oleh haus darah dan mendesak Morbius untuk merangkul kekuatannya seperti yang dia miliki. Keduanya berkelahi. Ternyata Milo memiliki kemampuan yang lebih besar dibanding Morbius karena Milo tidak menahan dirinya. Ia membunuh siapa saja yang berusaha menahan dirinya, termasuk para anggota kepolisian yang hendak menangkapnya. Morbius sadar ia bukan tandingan Milo dan ia tidak mau menyakiti saudaranya. Maka Morbius melarikan diri untuk sementara. Morbius akhirnya bertemu Bancroft untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan Milo. Ia dan Bancroft mencari tempat untuk sebuah laboratorium baru dan mengembangkan sebuah antibodi melawan vampir untuk menghentikan dan membunuh Milo karena tindakan saudaranya itu sudah di luar batas. Tidak hanya itu, Morbius juga berencana untuk menggunakan antibodi itu pada dirinya sendiri karena dia tidak akan bisa menahan haus darahnya. Ini menjadikannya sama berbahayanya dengan Milo. Agen Strode dan Rodriguez menemukan rekaman salah satu serangan Milo dan percaya vampirisme Morbius telah menyebar. Demi tujuan pencegahan dan peringatan, mereka merilisnya ke media. Nicholas mengenali Milo dari dalam berita dan secara pribadi memohon padanya untuk berhenti. Milo mengatakan bahwa selama ini Nicholas lebih menyayangi Morbius dibanding dirinya. Di sisi lain Nicholas menyangkalnya dengan mengatakan bahwa selama ini dialah yang mengurus Milo yang sakit. Namun, tetap saja Milo marah dengan cara pandang Nicholas kepada Morbius. Milo melukai dan memaksanya untuk memanggil Morbius. Morbius datang terlambat untuk menyelamatkannya sementara Milo juga melukai Bancroft secara fatal. Morbius kembali mencari Bancroft, tapi kembali dia terlambat karena Bancroft mati di pelukannya. Karena amarah yang meluap-luap, Morbius terpaksa menggigit dan meminum darah Bancroft agar ia menjadi lebih kuat untuk melawan Milo. Morbius kemudian menghadapi Milo. Mereka kembali bertempur, tetapi kali ini lebih hebat. Morbius diliputi kekesalan dan amarah, sedangkan Milo begitu senang karena Morbius akhirnya marah dan meminum darah manusia. Di puncak pertarungan, Morbius memanggil pasukan kelelawar untuk menahannya agar ia dapat menyuntikkan antibodi ke tubuh Milo. Milo akhirnya meninggal dengan damai, dan Morbius terbang bersama kelelawar. Ia sebenarnya berduka atas kematian orang-orang yang dicintainya dan kemudian memutuskan untuk merangkul identitasnya sebagai vampir. Di bagian akhir cerita, tanpa sepengetahuannya, Bancroft hidup kembali di tempat lain dengan mata merah menyala, setelah menelan setetes darah Morbius saat dia meminum darahnya. Dalam dua adegan mid-credit, Adrian Toomes, yang dikenal sebagai musuh Spider-Man bergelar The Vulture, mendapati dirinya terpindah ke alam semesta atau multiverse Morbius, secara tak sengaja. Setelah menyimpulkan bahwa kepindahannya ini melibatkan Spider-Man, Toomes mendekati Morbius sang vampir yang telah menjadi buronan, dan menyarankan agar mereka membentuk sebuah tim. Morbius mengiyakan dan bertemu dengan Adrian Toomes yang terbang dengan menggunakan perlengkapan The Vulture-nya. Sekian review dari saya, jika ada yang kurang berkenan mohon maaf. Kolom komentar sangat terbuka untuk kritik dan saran. Terima kasih.